Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman muslim bahwa bapak itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam bapa, terkandung di dalam bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari bapa, seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya, El. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Orang-orang yang mengatakan bahwa metode saya itu, penyampaian saya itu katanya sesat. Nah ini sudah datang. Elia Miron. Kita sambut. Kita sambut teman-teman Elia Miron. Silakan. Halo. Ini nggak wajib on cam kan? Soalnya lagi di luar. Wajib L. Okay. Wajib L. Ya wajib. Biar lebih. Lagi di jalan kah? Oh lagi di jalan teman-teman. Oke. Ya aku lagi di luar. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi gini. Silakan, yang pertama, kemarin kan Bang Edis ada diskusi dengan, dengar ya suaraku ya? Dengar. Oke, dengar ya? Dengar. Kemarin kan Bang Edis ada diskusi dengan RK masalah Yesus Yesus punya Tuhan. Tentang diksi Yesus punya Tuhan. Ya, nah kalau masalah Yesus punya Tuhan itu kita juga bisa menerima itu karena ada penjelasannya untuk itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Edis gitu. Cuma kemarin itu ada pertanyaan Bang RK dalam pertanyaannya tentang subordinasi. Jadi subordinasi itu tingkatan hierarki di dalam Allah Tritunggal itu. Nah, Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Oke. Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah sekarang kita mau konfirmasi. Makanya aku tadi WA Bang Edis, cuma Bang Edis belum balas. Tadi aku tanya, Bang Edis, maksud Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa itu dalam apanya? Dalam hakikatnya sebagai Allah kah? Atau dalam inkarnasinya? Nah sekarang kita mau tanya ke Bang Edis. Apa yang Bang Edis maksudkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa? Itu dalam hakikatnya sebagai Allah sebelum inkarnasi atau setelah inkarnasi? Baik, kalau misalnya ada orang yang bisa memutarkan video itu kembali, mungkin Elia bisa memutarkan itu kembali karena saya tidak pernah mengatakan demikian. Ada live YouTube-nya kan itu Bang? Ada rekamannya? Ada. Saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus karena Yesus yang bilang begitu. Lalu perkataan itu dikatakan saya sesat. Katanya saya saksi Yehova karena saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Enggak, saya secara pribadi pun menentang orang yang mengatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Karena Bang Edis masih mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama Bang Edis masih mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan saksi Yehova. Cuma yang jadi masalah di kita ini adalah ketika Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, ini kesempatan Bang Edis untuk klarifikasi kepada kita atas argumen itu yang tadi malam. Coba di mana? Ketika Bang Edis di mana saya mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa di surga? Lah kan Bang Edis katakan tapi walaupun tidak setara dengan Bapa. Oh iya, oke. Apakah Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya? Betul. Apakah itu membuktikan bahwa itu setara? Ya, makanya yang mau kita tanyakan Bang Edis, kan di dalam pelajaran teologi kan, atau dalam pendapat bapak-bapak gereja lah, para muridnya Rasul. Di dalam Allah itu, memang di dalam Ibrani 2 ya, ayat 9 dikatakan, ketika dia menjadi manusia, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yang artinya Bang Edis,
Yesus ini memang dibuat lebih rendah dalam inkarnasinya. Tetapi sebelum dia berinkarnasi, dia tidak pernah lebih rendah daripada Bapa. Nah sekarang yang kita mau tanya ke Bang Edis. Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasi atau hati-hati itu tuh. Yesus lebih rendah daripada Bapa itu ketika dia berinkarnasi atau sebelum dia datang ke dunia berinkarnasi. Nah itu yang mau kita tahu. Jadi Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa atau Bapa lebih besar daripada aku. Itu Bang Edis maksudkan ketika berinkarnasi atau sebelum, atau itu juga berlaku ketika Yesus belum berinkarnasi. Oke, pada waktu itu pembicaraan belum tahap ke sana memang. Tetapi nah, kalau saya itu dia Bang Edis yang mau kita tanya. Tetapi kalau saya ditanya mengenai hal tersebut, tentu saja ketika kita berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara tentang firman yang datang menjadi manusia. Pasti itu kita berbicara tentang pasca inkarnasi. Berarti Yesus ini, Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa itu ketika inkarnasinya. Karena kita tidak mengenal Yesus sebelum, karena tidak ada nama Yesus sebelum inkarnasi. Karena nama itu ada setelah inkarnasi. Oke, saya terima. Oke. Nah, sebelum Yesus ini menjadi manusia, firman Allah sebelum dia menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Apakah firman itu lebih rendah daripada Bapa? Tidak ada pernyataan firman itu lebih rendah daripada Bapa. Kita bukan membahas firman, kita membahas mengenai Yesus, Tuhan kita. Oke, berarti Bang Edis mengatakan bahwa Yesus yang lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasinya, bukan ketika dia sebagai firman Allah di hakikat Allah Sang Bapa. Ya tentu dong. Oke. Kalau itu bagus, kita bagus. Kalau begitu saya setuju. Lalu yang kedua, Bang Edis, tadi malam itu kan RK itu membawa arah pembicaraan ini kepada Tritunggal. Iya, tapi bahwa Yesus, Bang RK mengatakan tentang definisi Allah. Jadi ketika RK itu mengatakan bahwa hati-hati tuh. Ketika RK mengatakan bahwa Yesus itu juga disebut Tuhan oleh Sang Bapa dan Yesus itu juga disebut Allah oleh Sang Bapa. Menurut Bang RK, apakah pengakuan Yesus adalah Tuhan dan apakah Bapa ketika menyebut Yesus Tuhan dan Allah itu adalah sama dengan Yesus mengatakan, sama posisinya dengan Yesus mengatakan Bapa adalah Allah dan Tuhannya? Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Allah ada. Oke. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10, Bang Edis, Bapa menyebut Yesus itu sebagai Allah. Tentang anak, ya Allah. Tentang anak tahtamu, ya Allah. Lalu ayat ke-10, Sang Bapa ini juga menyebut Yesus Tuhan. Tapi begini, ketika kita mengatakan Yesus di ayat ke-10, Bapa, coba sebentar, ya, saya konfirmasi dulu sebentar ya. Coba baca dulu. Ibrani 1 ayat yang ke-10. Oke. Dari ayat 8, 9. Ini Ibrani, buka Alkitab aja. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal yang 1. Pasal yang berapa? Pasal 1, Bang. Ibrani 1. Udah enggak? Ibrani 1 pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai 10 ya. Ayat 8 sampai 10 saya bacakan ya. 1 8 sampai 10. Sorry ya. Teman-temannya agak lemot ya, sabar. Oke. Coba Bang Edis baca deh pelan-pelan. 8 sampai 10. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan
melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke? Oke, lalu ayat 10 Bang. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Yes, berarti sang Bapa ini menyebut Yesus juga sebagai Tuhan. Bukan, di sini bukan sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan, nah itu kan tentang anak. Bapa berkata. Oke, baik ya, saya mulai dari sini ya. Engkau mencintai keadilan dan mencintai kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Ya. Yang berbicara di sini siapa? Ini adalah Bapa. Sebab itu Allahmu. Karena memang bagi Yesus sang Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Betul. Karena bagi Yesus Bapa itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan Allahku, Allahmu, Bapaku, dan Bapamu. Itu benar. Jadi Bapa itu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Yesus menyebut dia sebagai Allah. Gitu. Oke. Itu benar. Jadi ketika di situ, sebenarnya itu sudah saya bahas dengan RK semalam ya. Sebenarnya ketika di situ Bapa di surga mengatakan tahtamu ya Allah, Allah di situ definisinya itu maksudnya sebagai hakim atau sebagai pemerintah yang memegang kendali, memegang sebuah kekuasaan. Ini dia Bang Edis. Ketika dia disebut sebagai Allah, Allah itu Bang Edis pahami sebagai hakikat atau sebagai apa? Jadi ketika dia disebut Bapa itu adalah Allah. Nah, ini memang kita harus kembali kepada iman gereja Bang Edis. Di dalam pengakuan iman. Jadi gini, yang saya sayangkan itu yang harus ketika Bang Edis mengatakan kita tidak boleh dengan dogma yang ruwet, lalu kemudian kita harus mengedepankan Injil yang sederhana. Saya tidak bilang kita tidak boleh. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan ketika kita memberitakan dogma yang ruwet, yang terjadi di belakang itu malah menjadi dalam pengalaman saya ya, malah menyulitkan begitu. Iya. Nah, tapi sebelum ke situ dulu nih, sebelum kita ke situ. Saya akan mengutipkan misalnya di dalam Mazmur pasal yang keberapa kemarin ya. Kalau teman-teman ingat pasal 86 ya. Bentar ya, saya baca. Ya, sidang ilahi. Ya, misalnya nih. Ya. Mazmur pasal yang ke-86. Ya. Betul nggak teman-teman 86? Ya, sidang ilahi itu Mazmur 80-an kalau enggak salah. Oke. 86. Sidang ilahi itu Mazmur berapa sih? 86 apa 84? 8 berapa? 82. Coba 82 ya. 82. Oke. Baik. Dikatakan di sini ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri di sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi engkau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bedalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak Allah yang maha tinggi, kamu sekalian. Jadi di sini Allah sendiri berfirman, kamu di sini banyak orang nih. Banyak, bukan satu. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode yang sama nih, ketika Bapa di surga menyapa sesuatu sebagai Allah, berarti Bapa di surga ini menuhankan dia gitu. Oke. Jadi gini Bang, aduh pas ini. Bentar. Ini jam gue pengen. Nah, masalahnya begini Bang Edis, ketika dikatakan para malaikat itu di hadapan para Allah sidang ilahi seperti pemahaman orang-orang Jus, tak apa-apa, kita menerima itu. Cuma begini, apakah Bang Edis tidak melihat eksklusivitas itu keunikan Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, karena Sang Bapa mengatakan kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Apakah kepada para malaikat ia menyebutkan bahwa malaikat punya tahta?
Jadi Bukan, ketika kita bukan bicara masalah tahta dulu. Daud juga punya tahta. Makanya Kalau gini, masalah Daud, begini, makanya gini Bang Edi, maksud saya, kalau masalah definisi tahta Allah, bukan tahta yang kita bahas. Daud juga punya tahta. iya, tetapi begini. Raja-raja juga punya tahta. Bukan Ibrani Yang menjadi tolak ukur begini, ketika Bapa di sorga menyapa sesuatu itu sebagai Allah, maksudnya dia itu memerintah. Seseorang Allah itu maksudnya pemerintah, hakim juga bisa. Artinya orang yang memegang satu pemerintahan atau satu kendali. Berarti posisi Yesus sebagai Allah itu sama dengan malaikat sebagai Allah juga. Kita tidak bicara itu. Kita berbicara mengenai apakah Allah Bapa di surga menghambakan diri, kan itu kemarin. Kita Betul tidak nggak? masalah menghambakan diri, tapi Kan mengenai masalahnya mentuhankan adalah, kemarin, menuhankan. ya definisi Tuhan itu artinya apa? Kurios Adonai itu artinya apa? Nah, di sini makanya permasalahannya itu memang nggak nonton dari Coba awal. kita mau dengar baik. Makanya ini temanya. Kata Tuhan itu artinya apa? Oke, baik. Jadi memang kembali lagi ke sini, kan sudah saya bilang penyakitnya itu memang di sini. Karena orang nggak tahu saya lagi ngomong apa pada waktu itu. Oke, gini El, biar jelas ya. Begini. Jadi saya itu sering mengatakan kepada lawan-lawan debat saya yang orang-orang Islam bahwa mereka itu menuhankan. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Menuhankan itu apa sih memang? Contoh misalnya gini. Saya menuhankan Yesus. Maksud dari menuhankan itu apa? Perbuatan apa itu menuhankan itu? Menuhankan itu mengakui dia sebagai penguasa. Karena hanya arti mengakui kata saja. Kurios, ya arti kata kurios itu kan penguasa. Oke. Ya, menuhankan itu apakah hanya mengakui saja tapi nggak melakukan? Iya, dia dalam pengakuan itu yang melakukan apa yang dia anggap layak sehingga disebut sebagai Tuhan. Dia menuhankan. Atau gini saja dah, saya bantu. Gini, karena banyak orang Islam dan juga orang Kristen yang nggak paham menuhankan itu apa. Gini, menuhankan adalah suatu perbuatan menjadikan sosok tersebut sebagai sesuatu yang ditaati, dipatuhi, menyerahkan diri sepenuh, menghambakan diri kepadanya, mengikuti apapun yang dia perintahkan. Kira-kira setuju nggak? Mengikuti apapun yang dia perintahkan gitu. Ya, oke. Betul. Oke, jika begini, jika saya ketemu dengan Udin, saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini. Sehingga apapun kata Udin, saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu, kotoran hewan itu, saya makan. Lompat kau ke jurang, laksanakan. Kau terbakar dirimu ke api itu, saya laksanakan. Ketika saya menaklukkan diri saya kepada si Udin ini, mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Berarti Pak Edis menerjemahkan menuhankan itu adalah mengikuti perintahnya, apa yang dia mau. Berarti menaklukkan diri atas perintahnya, begitu? Iya, menaklukkan diri secara total terhadap sesuatu tersebut sehingga mengikuti apapun kemauannya. Itu yang saya maksud menuhankan di situ. Dan lawan-lawan debat apapun yang dia mau. Oke. Dan lawan-lawan debat saya itu ketika saya bilang, kamu berbuat gitu nggak sama Muhammad? Berani nggak kamu lawan Muhammad? Kalau Muhammad suruh kamu belok kiri, kamu berani belok kanan nggak? Dia nggak mau. Maka saya bilang sama dia, berarti kamu itu menuhankan. Dan dia bilang, betul, saya menuhankan. Lalu dia tanya balik sama saya. Kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di sorga. Karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapa di surga. Saya bilang iya. Makanya kesimpulannya pada waktu itu Yesus punya Tuhan atas dasar konteks percakapan kami pada waktu itu. Karena Yesus menuhankan Bapa di surga. Lalu statement saya yang sepotong ini seperti biasa, seperti yang dulu-dulu diambil oleh orang kemudian dikomentari bahwa statement itu statement yang sesat katanya.
Nah, sekarang saya tanya dulu, karena Elia Miron pun sudah mengiyakan, apakah Elia Miron setuju dengan definisi yang demikian bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Iya, betul, itu betul. Nah, tetapi kalau sedikit lagi. Yang menjadi masalah pada waktu itu, waktu saya diskusi sama RK, dibilang begini, Bapa di sorga juga menuhankan Yesus. Saya bilang enggak ada Bapa di sorga menuhankan Yesus. Tidak pernah. Ini dia masalahnya, Bang. Nah, silakan. Coba jelaskan. Coba jelaskan kepada saya bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus. Coba. Saya mengikuti definisi Bang Edis. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa arti kata Tuhan itu adalah yang kepadanya kita mengikuti perintahnya, apa yang dia mau, dengan demikian dia menaklukkan diri. Nah, ketika Yesus berinkarnasi, memang dia dibuat lebih rendah daripada Bapa, lalu kemudian di dalam ketaatannya sebagai seorang hamba dalam misi penebusan, dalam melakukan karya ilahi, ya dia memang tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat. Betul, dia tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi kalau Bang Edis dengan begitu, dengan definisi bahwa Tuhan menuhankan itu adalah kita mengikuti kemauan yang kita tuhankan, maka Bapak juga pasti menyebut Yesus adalah Tuhan dalam konteks bukan menyebut. Begini, Bang Elia, begini El. Menaklukkan diri kan? Oke. Apakah ada konteks di dalam Bible bahwa Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus? Oke. Ketika Yesus mengatakan, meminta kepada Bapaknya, ketika dia mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri. Menurut Bang Edis, Yesus sedang meminta Bapaknya mengikuti kemauan Yesus enggak? Betul. Nah, berarti kalau mengikuti Bang Edis itu, Bapa itu mengakui Yesus Tuhan enggak? Bukan mengakui Tuhan, menuhankan. Bukan mengakui Tuhan loh, menuhankan. Ya, karena kan definisi Bang Edis menuhankan itu adalah mengikuti apa yang dia mau, menaklukkan diri. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa di surga selalu mengikutinya? Iya. Oke. Ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga? Apa yang dia minta? Ya Bapak, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Betul. Oke. Berarti Bapa di surga mengikuti kehendak Yesus atau Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa di surga? Ya Tuhan Yesus dalam sebagai hamba dia mengikuti kehendak Bapa. Tapi apakah dengan demikian Yesus punya kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Bapa? Soalnya Bang Edis, Yesus mau mati itu bukan hanya kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 17 Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Bukan, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Karena ini masalah kehendak. Maksud saya begini. Kita sudah sepakat bahwasanya kalau kita baca Bible, Yesus, Tuhan kita, menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Mengikuti atau taat tunduk penuh. Mengikuti apapun yang Bapa mau. Betul? Ya, Yesus ya. Sekarang sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di sorga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, iya gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Oke, berarti di sini perbedaan kita, El. Oke, berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Iya, saya setuju. Gini loh Bang Edis, saya nggak membantah ketika Bang Edis mengatakan Yesus menaklukkan diri kepada Bapa. Itu betul, karena dalam misi inkarnasi, Yesus memang harus menjadi sama dengan kita, mengambil bagian seperti kita yang hina ini. Bukan berarti Yesus hina ya, tapi dia dibuat seperti kita, agar dengan jalan demikian kita beroleh keselamatan. Saya setuju itu. Tetapi kemudian pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa Bapa tidak menuhankan Yesus dengan definisi Bang Edis tadi, itu rentan disalahpahami oleh orang-orang bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada hierarki. Padahal sederhananya,
Mungkin nggak di dalam Allah itu ada monarki. Masa firman Allah lebih rendah daripada Saya Bapa tidak itu pernah sendiri? mengatakan begitu. Nampaknya ada strawman argumen ini. Kadang-kadang Bukan, maksudnya Kadang-kadang- gini. Ini kadang-kadang adalah kadang-kadang orang menyerang saya, bukan menyerang statement yang saya ucapkan, tapi statement hayalan yang dia bayangkan sendiri. Begini. enggak, maksudnya itu konsekuensi Tapi ini logis dari fokus apa saya ke yang Mbak sini. Edi sampaikan. Fokus saya ke sini, El. Apakah kamu setuju bahwa Bapa di sorga menaklukkan dirinya kepada Yesus? Ya ketika dia menjadi manusia ya dia tidak melakukan itu. Tapi ketika dia dalam keilahiannya dia nggak ada yang menaklukkan diri, dia setara. Bukan Sama. itu loh pertanyaan saya, El. Pertanyaan saya begini. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, pernah nggak Bapa di sorga itu menaklukkan diri kepada Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus? Menaklukkan diri dalam artian dia mengikuti kemauan Yesus. Iya, dia mengikuti kemauan Yesus. Berarti Karena definisi Bang Edis tadi adalah menaklukkan itu adalah mengikuti apa yang dia mau. Ya, apa yang Yesus minta itu diberikan oleh Bapaknya, betul. Apa yang salah dengan itu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi Iya, kehendakmu. tapi kehendak Yesus itu apa? Kata-kata itu menjadi kunci bahwasanya Tuhan Yesuslah yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Kalau Bang Edis mengatakan kehendak seolah-olah dengan ayat itu Yesus punya kehendak yang berbeda. Kehendak Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17 apa? Kan dia mau mati. Melakukan apa yang Bapa mau. Kehendakku adalah melakukan Ia yang mengutus aku. Pokoknya intinya begini Bang Edis. Kita bersama-sama percaya bahwa ketika Yesus datang menjadi manusia, dia memang merendahkan diri kepada Bapaknya. Tentunya kita tidak berbicara mengenai Tuhan Yesus sebelum datang sebagai manusia. Karena masalah dari awalnya ini yang membuat saya dan teman-teman yang lain juga tidak sepakat dengan pandangan Bang Edis itu adalah masalah subordinasi yang ada di dalam diri Allah ini. Karena kemarin yang kita soroti itu adalah ketika RK membawa relasi Allah Tritunggal di dalam hakikatnya sebagai Allah. Nah, Bang Edis mengatakan, ya saya mengakui ada subordinasi. Nah, itu yang membuat kita itu tidak sepakat bahwa di dalam diri Allah Tritunggal itu nggak ada lebih rendah dari kecil. Itu nggak ada. Nah, kemudian narasi-narasi Oke, saya mau anu dulu nih. Karena begini, ini kembali lagi ke metode Injil sederhana dan Injil plus dogma ya. Karena di sini Elia ingin menambahkan Injil yang sederhana itu dengan Injil yang ada dogma-dogmanya. Begini, saya mau tanya dulu nih, El. Sebenarnya saya itu ketika saya memberitakan sesuatu, saya sangat jarang sekali. Coba teman-teman bisa nggak teman-teman mengkutip satu video saya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim, saya bawa Tritunggal. Hampir saya tidak pernah membahas Tritunggal ketika saya diskusi dengan orang Muslim. Kalau Bang Edis mau bahas Yesus ya harus bahas Tritunggal dong. Karena kan Yesus itu harus adalah firman dari Allah itu. Baik. Harus dong. Kalau bahas Yesus harus bahas Tritunggal. Kalau saya katakan kita nggak bisa lepas dari situ. Baik. Karena itu dasar iman kita, pengakuan iman. Baik. Saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Orang yang pertama merumuskan atau menggagas Tritunggal itu siapa? Bapak Gereja di abad pertama Theophilus itu sudah mengatakan Tritunggal. Triados, Hagia Triados. Lalu kemudian di abad ketiga ada Tertullianus. Lalu kemudian berikutnya banyak deh di pengakuan iman Nikea. Tritunggal juga sudah dinyatakan dalam pengakuan iman. Jadi Tritunggal itu iman gereja. Oke. Kita contohlah salah satu bapak gereja yang mencetuskan ide Tritunggal itu namanya Tertullian. Sebelum Tertullian itu yang paling awal aja Bang, Theophilus. Itu aja yang paling awal. Theophilus, tetapi kan tidak berkembang begitu ya? Bukan tidak berkembang, ya di ide dari hayat nafas Tritunggal itu sudah direfleksikan oleh para bapak gereja ini. Baik. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Tertullianus, betul? Lalu ada Tertullianus dan lain sebagainya. Betul tidak Tertullian yang menggagas ide Tritunggal itu? Karena setahu saya yang menggagas pertama itu ya Tertullian. Bukan. Masalah itu nanti kita bahas lagi. Intinya Tertullian itu dialah yang menggagas
mengenai perumusan atau konsep Tritunggal itu. Betul nggak Tertullian itu sendiri akhirnya meninggalkan gagasannya itu? Iya, betul. Nah, bagaimana di sini Elia Miron memaksa orang harus memberitakan Yesus plus Tritunggal, sementara Tertullian yang menggagas Tritunggal sendiri itu malah meninggalkannya. Bukan, nah ini Bang Edi salah, bukan Tertullianus yang menggagas Tritunggal, tetapi itu memang iman gereja sejak awal. Kenapa Theophilus tidak meninggalkan Tritunggal dengan istilah Hagia Triadanya? Kenapa Athanasius tidak meninggalkan Tritunggal dalam melawan bidat Arius yang menegaskan keilahian Kristus? Saya mau belajar nih. Mengapa Sekarang saya mau belajar nih. Nah, silakan. Mengapa Yohanes Chrysostomus tidak meninggalkan Tritunggal? Jadi jangan ini yang menjadi falasinya. Hanya karena Tertullianus meninggalkan Tritunggal, padahal Tritunggal itu bukan ide murni dari Tertullianus, dia hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja awal, cuma dia salah mengkonsep dan memahaminya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tritunggal itu harus kita bahas dalam penjelasan tentang Yesus. Padahal memang Tritunggal itu yang nafas dari seluruh Alkitab, Bang Edis. Oke, baik. Kalau itu kan itu namanya pendapat pribadi, El. Begini, kita harus bedakan apa yang tertulis. Bapak Gereja, Bang Edis, ini saya katakan ya. Bapak Gereja itu sampai martir menumpahkan darahnya demi mempertahankan iman loh. Kalau kita nggak menghormati mereka, lalu Bang Edis mengatakan, loh itu kan cuma pendapat. Lalu apakah darah mereka yang tertumpah itu hanya menjadi sebuah kesia-siaan tanpa arti bagi kita? Baik, sebelum ke situ nanti akan saya tanggapi itu, El. Mati loh mereka loh. Oke, nanti akan saya tanggapi itu ya, masalah itu. Sekarang begini dulu. Nggak boleh gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika misalnya Tertullianus, dia yang setuju dengan, bahkan dia merumuskan itu, konsep-konsep Tritunggal itu, ya. Hypostasis union itu yang mengungkapin itu adalah Tertullianus. Nah, Hypostasis union. Ya, hypostasis union. Nah, betul nggak Tertullianus yang mengungkapkan atau yang membuat gagasan rumus-rumusan itu akhirnya meninggalkannya? Iya, betul. Oke, ketika dia meninggalkan gagasannya itu, kira-kira menurutmu yang terjadi kepada diri dia apa? Saya nggak tahu, Tuhan jadi hakim antar kita kan, tapi di anatema kan. Anatema itu artinya kamu salah, kamu salah, inilah yang benar, tapi biarlah Allah yang menjadi hakim di antara kita. Nah, di sini kan keputusan Roh Kudus, gini Bang Edis. Cuma kan keputusan Roh Kudus dalam Konsili 325 kan mengembalikan Tritunggal kan? Oke, jadi pesan saya begini. Oke, intinya pesan saya begini. Jadi kalau orang memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, supaya orang hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira kalau Injilnya hanya sampai tahap itu saja, nggak ada embel-embel Tertullianus, hypostasis union, dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan Injil. Itu namanya bukan Injil. Sekarang gini Bang Edi, saya tanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa sih? Untuk menggenapi janji Allah di perjanjian lama itu kan. Tentang Sang Mesias. Allah mengatakan aku dalam Yesaya, aku sendirilah yang akan datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita mengatakan, kamu harus percaya Yesus adalah Tuhan. You harus percaya Yesus juru selamat punya. You juga harus percaya dia yang menyelamatkan kita. Lalu orang bertanya, Yesus ini sopo? Sehingga dia menyelamatkan kita. Kalau dijawab Mesias begitu gimana? Apakah sesat? Ya, memang Yesus adalah Mesias. Tapi mengapa dia disebut Mesias? Misalnya dia nggak ngerti itu, dia nggak ngerti hypostasis union, dia nggak ngerti Tritunggal. Misal sebentar, gini, dia hanya dijelasin. Tahu. Oke, misalnya nggak dijelasin, kita sesat nggak? Mengajar Bang Edis, bukan menutupi mereka dari yang benar. Tugas kita ngajar mereka, bukan menghindarkan mereka dari yang benar itu, nggak boleh. Oke, jadi menurutmu nih, kita harus memberitakan Injil yang ada Tritunggalnya. Harus itu. Kalau nggak ada Tritunggalnya berarti sesat. Ya kalau nggak ada Tritunggalnya, itu bukan Injil yang lengkap. Oke, baiklah. Berarti Injil kalau nggak ada Tritunggalnya, kalau cuman Injil yang ada sekarang di tangan kita ini tidak ditambah-tambahi Trinitas berarti sesat gitu ya? Iya, bukan sesat, tapi itu nggak lengkap. Karena gini Bang Edis, ketika kita menginjili Yesus adalah juru selamat,
Firman Allah yang jadi manusia. Ya ketika dia katakan firman itu telah menjadi, Rasul Yohanes ketika mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah sehingga kita beroleh hidup kekal. Ya mau nggak mau, kan ini keselamatan ini kan sebab dari inkarnasi itu. Ya mau nggak mau kita harus, keselamatan ini kan akibat dari inkarnasi itu. Mau nggak mau kita harus bertanya sebabnya apa. Makanya saya katakan gini, Bang Edis itu jangan menghindari hal-hal yang sulit, tapi justru kita harus sama-sama mau belajar bagaimana cara kita menyederhanakan yang sulit ini. Oke, coba saya mau belajar mengajar dengan sabar kepada orang-orang yang belum mengerti ini. Oke, saya mau belajar nih kalau gitu. Oke. Berarti saya mau belajar nih metode-metode yang kalian pelajari. Boleh. Baik. Saya belajar ya malam hari ini ya teman-teman ya. Saya mau belajar boleh. Oke. Baik. Jadi menurut para teman-teman yang Injil plus Tritunggal yang saya katakan harus ada dogma-dogma yang menurut saya ini dalam pandangan saya ini ruwet ya. Berarti harus memberitakan. Lanjut. Ya teman-teman ya. Berarti harus memberitakan Yesus plus Tritunggal ya? Yes, harus itu, wajib. Oke, pertanyaan saya, Tritunggal itu apa? Kebagaimanaan Allah yang esa, Allah yang satu itu. Tri itu apa? Tri itu 3. Yang 3 apa? Yang 3 hipostasisnya atau realitanya, keadaannya, realita konkret, keberadaan. Keberadaannya yang 3. Yes, Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya seperti kita, tubuh, firman dan roh ada 3 tapi 1 manusia. Gitu. Oke, berarti Tritunggal begitu ya? Yes, tunggal itu hakikatnya Bang. Jadi kalau tri itu realitanya, hakikatnya tunggal. Seperti aku. Aku hanya ada 1 manusia, tapi ada 3 realita. Ada tubuhku, ada firmanku atau pikiranku, ada rohku. Tapi meskipun ada tubuhku, ada firmanku, ada roh. Bentar, kita tunggu teman-teman. Dia masih agak macet. Masih kita tunggu ya. Saya mau belajar nih, saya mau belajar metodenya mereka karena saya nggak pernah memberitakan yang kayak begini. Maksud saya bukan nggak pernah, sudah saya tinggalkan. Aduh, malah hilang. Baik, kita tunggu lagi ya. Kita masih menunggu kesempatan. Ya, silakan Eli Miron. Oke, ini ada nggak suaraku ya? Maaf. Jelas, lebih keras ini daripada yang tadi. Mantap nih. Ntar ya, aku mau ini dulu. Oke, shalom semua. Shalom guys. Mantap. Ya. Silakan ya. Thank you. Nah, tadi kita kan bahas Tritunggal ya. Jadi gini Bang Edis, ya. Saya itu mendukung apa yang Abang Edis lakukan ya. Bang Edis juga tahu gimana saya beberapa kali naik ke Komalmu, terus ya kita tahu lah, tapi itu enggak terlalu penting. Tapi yang paling penting gini, kita kan besi menajamkan besi. Betul. Jadi ketika saya melihat ada argumentasi yang kurang pas, nah kita harus beritahu bagaimana yang benarnya, bukan menurut diri kita sendiri, tapi menurut apa yang disampaikan oleh gereja. Gereja ini pengajarannya dari mana? Dari Bapak Gereja. Bapak Gerejanya dari mana? Dari Rasul. Rasulnya dari mana? Dari Kristus. Nah karena Bang Edis tanya tentang bagaimana kita menjelaskan Tritunggal itu. Nah, Bang Edis harus menyampaikan bahwa Tritunggal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipusingkan oleh banyak orang, terutama orang-orang Muslim. Saya mengerti kalau Bang Edis berhadapan dengan orang-orang Muslim, mungkin mereka terkesan ruwet, apa segala macam, karena mereka memang nggak ngerti. Karena mereka nggak pernah punya modal untuk bisa mengerti tentang Allah yang kompleks itu. Tetapi yang harus kita ketahui, bukan berarti karena mereka sulit mengerti, kita tidak menyampaikan apa yang benar, yang sudah dipertahankan sejak ribuan tahun lalu. Nah, kalau tadi Bang Edis bertanya sebelumnya, apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seluruh Alkitab, Bang Edis, mengatakan Allah itu esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 5, 10. Nggak ada. Allah itu tetap satu. Nabi Musa ulangan 6 mengatakan Allah esa. Yesus mengatakan Allah esa.
Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah Esa. Bahkan setelah eranya Rasul pun, tahun 325 konsili pertama di Konstantinopel mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi memang semua orang Kristen, mau kamu nginjili ke orang Islam, mau kamu injil ke orang Hindu, Buddha, apapun yang kamu mau injili, kita harus mengatakan Allah itu esa. Tapi seperti apa Allah yang esa ini? Kita jelaskan dengan Tritunggal. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita hanya mengatakan Allah itu satu, botol itu pun satu. Lalu apakah botol itu adalah Tuhan? Tidak. Ini saya izin ya Bang Edis ya, untuk menjelaskan satu diagram Tritunggal yang saya kira Bang Edis bisa mungkin nanti merasakan manfaatnya untuk kemudian kita bisa semua apologet kita saling memahami dan kemudian kita berkolaborasi untuk penginjilan ini tanpa mengurangi kebenaran yang telah disampaikan oleh para martir kita terlebih dahulu ya. Ini saya jelaskan satu bagan untuk kita belajar. Nanti Mbak Edis kalau ada yang kurang dipahami atau apa boleh tanya kepada saya. Ya, lagi-lagi kita belajar ya teman-teman ya. Nih, ini saya jelaskan ya. Ya mungkin dengan ini Bang Edis juga akan mengatakan oh kelihatan ruwet. Enggak kok. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, dengan justru cara kita yang harus kita pusingkan adalah bukan menyembunyikan yang benar dari Islam, tapi justru bagaimana yang sulit ini bisa diterima oleh mereka. Maka itulah pelayanan kita, karena apologetika yang kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya buat ada sebuah ilustrasi Allah yang esa, Allah Tritunggal itu. Allah yang esa itu, mengapa Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, mengapa disebut Bapa? Bapa ini adalah sang sumber segala sesuatu. Nama keagungan Allah ini adalah Yod-Heh-Vav-He. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama-sama Yod-Heh-Vav-He. Karena ini gelar, akulah aku, Ehyeh Asyur Ehyeh, yang artinya sang ada. Nah, sang Bapa ini adalah Allah itu adalah transenden. Tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Nah, sang Bapa yang adalah Allah ini, yang hakikatnya adalah Allah. Di dalam dirinya sang Bapa ini memiliki firman atau logos dalam bahasa Yunaninya. Logos ini adalah ilmu. Makanya teologi dua kata Yunani theos plus logos, ilmu tentang Allah. Nah, firman ini adalah daya cipta. Pikirannya Allah itu yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman Allah. Karena sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu oleh firman-Nya yang hidup ini. Nah, selain memiliki firman, sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, firman dan Roh Kudus, Bapa, firman dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka pasti firman-Nya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Maka di dalam penjelasan Tritunggal ini Bang Edis, tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah. Karena nggak mungkin firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin roh Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Jadi sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, ini kita belum bicara inkarnasi ya. Bapa, firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nah, anak, mengapa disebut firman ini adalah anak? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Mazmur juga mengatakan pada hari ini kamu kuperanakkan. Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman muslim bahwa bapak itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam Bapa, terkandung di dalam Bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari Bapa seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Makanya nggak ada rasul yang kebingungan ketika Yesus bilang Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tahu anak Allah bukan berarti Tuhan kita beranak. Tapi anak Allah artinya dia yang ada di dalam Allah itu. Maka Bapa, firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Dan di dalam Tritunggal ini Bang Edis, nggak ada hierarki. Tetapi ketika kita mulai bicara kristologi, Yohanes 1 ayat 14, firman Allah menjadi manusia, maka firman-Nya sang Bapa ini, yang adalah Allah ini, keluar daripada Allah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, inkarnasi itu artinya apa sih? Inkarnasi itu dari dua akar kata in dan karni. In itu di dalam, karni itu daging.
karnivora, pemakan daging. Berarti inkarni sang firman yang adalah Allah ini menambahkan kodrat daging di dalam dia. Ketika dia menjadi manusia, maka diberi nama Yesus. Nah, Yesus yang menambahkan kodrat manusia dalam inkarnasinya ini, ya, dia merendahkan dirinya daripada Bapa yang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Kalau dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya dia setara dengan Bapa. Nah, jadi ini tidak sulit dipahami. Jadi ketika Bang Edis mengatakan, Yesus adalah Mesias. Mengapa dia Mesias? Karena dia adalah yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita. Lalu ketika dibaca di pernyataan, siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, boleh bawa penjelasan seperti ini. Saya kira Bang Edis ini tidak akan membingungkan mereka kalau kita jelaskan dengan sabar. Gitu. Baik. Ya. Kalau misalnya nih, saya tidak memberitakan yang itu tadi tuh, yang Tritunggal itu tadi. Saya hanya memberitakan begini, bahwasanya Tuhan semesta alam, Sang Pencipta langit dan bumi, ingin menyelamatkan manusia dengan perantaraan firman yang diutusnya menjadi manusia, yaitu Yesus, Sang Mesias, Kristus. Nah, baiklah kita setiap manusia menundukkan dan menaklukkan diri kepada Dia. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada Sang Kristus itu, Sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan Dia. Artinya kita harus hidup seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung iya paham, terus dia nggak ini, tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi ya puji Tuhan lah kalau nggak mengatakan. Tadi katanya sesat soalnya tadi katanya sesat, sekarang enggak ya? Enggak, itu saya nggak mengatakan itu sesat, tetapi gini Bang Edis, ketika Bang Edis mengatakan itu, lalu kemudian karena itu satu hubungan, karena tanpa teologi kita nggak bisa ngerti kristologi. Karena gini, firman Allah menjadi manusia, kamu harus percaya kepada Yesus. Oh, Yesus itu siapa sih? Yesus itu juru selamat. Sang Mesias itu, lalu Mesias, Sang Mesias. Lalu dia baca Alkitab, Tapi Yesus di sini dikatakan anak Allah, artinya apa? Nah, kalau begitu ya bawa ke Tritunggal. Karena Bang Edis, kalau abang menginjili orang Muslim jadi Kristen, kamu pasti kasih Alkitab kan? Untuk dia dibaca. Nah, ketika dia baca, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa. Lalu kalau dia tanya, ini artinya apa Bang Edis anak tunggal Allah? Bang Edis harus jelaskan Tritunggal ini. Nggak boleh katakan, udahlah imani aja. Nggak boleh, namanya juga apologetika, ya bertanggung jawabkan. Karena itu nggak bisa lepas dari Alkitab. Misalnya makanya nih, Bang Edis, sebentar saya lanjutin. Semua yang kita terima pada hari ini, perumusan iman, keselamatan dalam Yesus, kemudian juga Tritunggal dan lain sebagaimana, itu semua sumbernya dari sini, dari Alkitab ini. Baik. Bukan dari yang lain-lain. Baik, misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya begitu ya, itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan Dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan Dia sebagai panutan, begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu?
termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal, konsep-konsep begini 3 terus 1. Kalau dia nggak percaya berarti dia nggak percaya, Bang Edis. Berarti tidak diselamatkan ya. Sekalipun Ya, sekalipun dia hidup meneladani Kristus. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan? Yang dari Tritunggal itu kan? Saya tidak lihat kata itu Tritunggal bisa di dalam. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Karena Tritunggal gini, di dalam huruf Tritunggal tidak pernah saya temukan. Dalam 1 Yohanes dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johane Koma? Ada 3 ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari. Pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada. Bukan, saya tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini bukan begini ya, begini. Mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Berarti saya ada bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita, Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Di dalam agama Kristen, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh bukan ini, Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya. Bentar. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya, ada musiknya dikit ya. Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Bunda. Oke, Kristennya orang Indonesia dong, berarti saya ada bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Dari apa kata Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita, Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan. Roh Kudus itu siapa rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya. Jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Jadi intinya pada waktu itu saya melihat begini. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan memang karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok, karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Nah, jadi begini, saya mengambil satu kesimpulan begini. Oke lah, dia menganggap nggak terima itulah. Dia pening palanya, pusing dia kepalanya. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah. Udah, gini aja lah, nggak usah mumet-mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh, dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu. Tapi Yesus. Cukup aja sampai di situ dulu. Iya kan? Ya saya tahu. Ketika saya hanya memberitakan itu saja, nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam, yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu enggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak mengajarkan itu kepada mereka, lalu mereka pergi ke gereja mereka masing-masing. Kecuali Bang Edis punya gereja sendiri. Mereka pergi ke gereja yang terdekat. Aku jadi Kristen ini gimana caranya? Aku pergi ke gereja. Lalu dia dengarlah khotbah.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian juga dia, aku jadi Yesus harus dibaptis. Loh katanya aku harus percaya Yesus. Kenapa tuh aku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu nalurinya akan membuat dia menanyakan hal itu. Apakah dia dikatakan beriman kalau kita tidak memberi penjelasan terhadap apa yang sedang dia tanyakan itu? Dia, Baik. kamu jadi Kristen harus dibaptis ya, oke. Dibaptis, dia hanya kenal Yesus, lalu Anda tidak memberitahu dia tentang Tritunggal. Lalu Baik. kemudian dia dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Lalu Anda tidak menjelaskan itu. Apakah dia bisa disebut beriman dari apa yang dia tidak ketahui? Gak mungkin. Baik. Lagi Kalau penjelasan pula, saya begini. Misalnya penjelasan saya begini, El. Ini pengalaman saya nih. Saya cuma jelasin gini aja yang simple. Saya cuma simpel gini aja. Anak di situ seperti penjelasanmu yang pertama. Anak di situ bukan berarti dia kawin terus punya anak, enggak. Anak di situ artinya relasi, seperti kayak saya anak Indonesia, ya kan? Saya dengan bapak saya begitu, saya anaknya begitu. Artinya ada hubungan yang spesial begitu. Nah, ketika dia pakap, saya nangkep kata dia, Yesus sebagai anak begitu, dan dia sebagai Mesias. Kemudian orang tersebut, misalnya dia menerima Yesus sebagai sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladani oleh Yesus, tanpa dia nerima Tritunggal. Tanpa dia nerima Tritunggal, konsep-konsep yang seperti itu, duinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan, mumet dia. Kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Saya selalu akan mengatakan, saya tidak akan menjadi hakim atas orang itu. Nah, kalau saya, orang dia mau nggak percaya konsep-konsep rumusan, nggak percaya konsep-konsep mumet gini, dia tinggalkan itu semua, ditinggalkan oneness, tinggalkan Tritunggal, tinggalkan saksi Yehova, tinggalkan ini, asal dia hidup seperti Kristus hidup, saya berani mengatakan dia akan diselamatkan. Tanpa dia harus rumet-rumet mikirin Tritunggal, tanpa mikirin hipostasis union. Menurut saya loh. Iya, nggak apa-apa. Lalu kemudian, apakah kita apakah kita menyayangkan begitu saja para martir yang telah mati mempertahankan iman kita ini? Maksudnya? Ya para martir itu rela mati martir semua demi mempertahankan semua yang kita jabarkan hari ini. Lalu Bang Edis mengatakan itu tidak perlu. Kenapa mereka maksudnya begini? Maksudnya begini, kenapa mereka maksudnya mati? Ya mempertahankan iman kita, Kristen. Mempertahankan dari siapa? Dari ajaran-ajaran sesat. Maksudnya gimana? Epifanius dari Salamis, Bang Edis, itu saking berbahayanya aja. Tuhan Yesus saja bilang apa? Kalau seseorang ini menyesatkan kamu, lebih baik dia diikatkan batu kilangan dan mati. Oke, ketika seseorang tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu menyesatkan? Nah, kalau dia pada akhirnya beriman kepada Yesus yang bagaimana? Kan Anda harus bawa Tritunggal kan? Yesus yang ada di dalam Injil, yang hidup setaat kepada Bapa di surga. Oke, Yesus yang ada dalam Injil itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Ya udah, itu udah Tritunggal. Anda harus jelaskan itu. Mengapa dia anak Allah? Allah itu beranak atau gimana? Kalau di situ bukan itu yang saya maksudkan, El. Yang saya maksudkan itu Tritunggal, yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada kepribadian turunan lain sebagai gini Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya 2 kodrat sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak ngerti Tritunggal, Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kenapa? Alkitab ini syarat dengan Bapakku, Bapamu. Akulah dia, anak Allah. Dia rohnya telah mengasihi begini-begini. Kalau orang membaca itu, lalu tidak diberi penjelasan Tritunggal terlebih dahulu, mereka tidak mengerti. Bagaimana mereka bisa memahami Bapakku, Bapamu, ya Allahku, Allahmu. Lalu kemudian roh Allah begini,
lalu Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa ini semua alasannya untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti tunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup seperti ya tetap Tuhan yang akan menjadi hakimnya dia. Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Oh, tapi tugas kita, kalau seperti itu jawabannya saya lega. Cuman tadi saya dengar omonganmu, kalau tidak percaya Trinitas, Tritunggal katanya masuk neraka. Itu tadi. Saya nggak mengatakan nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Di mana? Coba kamu tunjukin. Kamu tadi ketika kita No. Kamu relay videomu ini di mana saya mengatakan tidak percaya Tritunggal ke neraka. Saya hanya mengatakan kalau kamu tidak menjelaskan Tritunggal dalam penginjilanmu, kalau Bang Edis mengatakan seperti justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? Ya, masalah dia mumet atau tidak mumet itu tanggung jawab kita yang menginjili mereka. Kalau misalnya dia tidak saya bebani, misalnya dia tidak saya bebani dengan Tritunggal gimana? Saya tidak membebani dengan dia Tritunggal. Saya hanya bilang gini. Kita membohongi mereka, kita nggak jujur kalau dong. Menurut saya enggak loh. Kalau saya bilang boleh begini. Gitu. Kenapa? Gini, ya, Pak, mungkin di situ bedanya kita, El. Kalau saya begini, El. Begini kalau sedikit. Bentar. Kalau Rasul Petrus mengatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman. Tritunggal itu masuk nggak dalam iman kita? Masuk. Kalau itu masuk dalam iman kita, maka kita harus secara jujur, Bang, poin kita itu bukan kita itu dianggap benar, bukan karena seberapa banyak orang yang kita jadikan jadi Kristen, bukan. Baik. Karena jumlah itu bukan orientasi. Yang menjadi orientasi kita adalah iman mereka benar atau tidak. Baik. Tuhan tidak peduli tentang jumlah. Baik, El. Yesus Kristus aja, para murid aja banyak yang mundur, dia malah nantang Petrus. Kamu nggak mau pergi juga? Baik, kan nggak begitu. Oke, baik. Ini kesimpulan, El, ya, biar kita nggak ini ya. Teman-teman jangan menganggap ini sesuatu yang nilainya itu negatif, tapi ambil ini sebagai sesuatu yang positif. Kalian sendiri akan mengambil kesimpulannya. Gini, El, ini permisalan aja nih, permisalan. Ada sidang orang masuk surga. Misal, ini kita saya nggak bisa berpendapat itu haknya Allah, Bang Edi. Saya nggak mau ngambil. Bukan, gini, maksud saya begini. Menurutmu, El, yang difokuskan kalau ada seleksi orang masuk surga, menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Oneness, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu, El, yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana, El? Jadi keduanya. Ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Gitu dong. Ya, maksud saya begini. Yang saya tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami dengan betul-betul jelas. Artinya begini. Contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus. Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya bilang begini. Sedikit El, biar saya lanjutin lagi, nanti bisa tanggapi. Gini. Menurut saya ya, El, ya, kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi. Lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus? Apakah kita ini sudah mirip seperti Yesus? Atau malah kita ini mirip sama itu, tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu. Kan ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga,
maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kek, nggak ngerti Oneness kek, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasis union. Kamu harus paham duinatur nih. Menurut saya orang nggak ngakuin itu, menurut saya nggak masalah kok. Saya mengapresiasi usaha Bang Edis, keprihatinanmu untuk kemudian menginjili orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya tidak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya tidak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada gitu. Karena beberapa kali saya pelayanan ke luar daerah, saya menemukan orang yang akhirnya tersadarkan bahwa ajaran mereka salah karena dari Bang Edis gitu. Cuma begini, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen, dia harus gini. Kalau saya bilang kita kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus saya nggak setuju. Ya, makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan. Bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kebenarannya. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar tidak membuat mereka tersandung dengan ini, tapi justru iman mereka yang benar justru membuat mereka mau belajar. Ini artinya apa ya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar, apologet, saya nggak mengatakan saya pengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini. Bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit. Lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ, udah aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka. Karena apa yang mereka imani itu. Menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua. Memberitahu mereka, mempertanggungjawabkan. Petrus mengatakan apa? Berilah pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus, kamu tanya sabda Yesus, Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, ya kamu harus menjelaskan ini. Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan-penjelasan ini hanya karena Bang Edis takut mereka tidak sampai memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang berkuasa membuat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari hati mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena penjelasanmu begini. Dalam hal itu saya setuju, El. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya selesaikan ya. Silakan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita tidak punya otoritas. Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Baik, saya tanggapi El ya. Jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih El. Gini loh El, dalam hal itu saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duinatur. Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan itu saya katakan kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas-atas, ketika Abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih begini. Kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. Iya, maksud saya begini, biar saya selesaikan dikit ya. Gini Bang, gini.
ketika dia udah jadi Kristen berkembang ya Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya tidak mengatakan itu, El. Yang saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal. Dia harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham hipostasi imannya, Bang. Kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu ketika baru menurut awal saya, Tuhan, makanya mungkin, gantian, El. Tadi kan kamu udah bicara. Ini maknanya begini, El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ, El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, dalam di situ kita mungkin berbeda. Kalau dia mau menjadi seorang Kristen, semakin dia mendalami imannya, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman yang bertumbuh itu ya pasti mendalami semua apa yang dirumuskan dalam iman itu, termasuk Tritunggal. Nah, sikap kita, kalau dia memang mendalami iman, kalau imanmu nggak bertumbuh, kamu selamat nggak? Mungkin nggak imannya? Kalau iman yang bertumbuh itu menurut saya dibuktikan dari seseorang itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, semakin mirip dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tuhan Yesus yang ada dalam Bible. Iya, yang merendahkan dirinya, yang taat kepada Bapa di surga. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia yang rendah hati itu, dia yang di surga telah datang ke dunia ini, dia yang telah berkorban padahal dia tidak berdosa dibuat jadi dosa. Itu dogma semua enggak itu? Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu hipostasis union, kemudian duinatur, itu yang enggak ada. Bang, istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya saya bilang kalau nggak ada, kenapa kita harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak gereja mengatasi kebingungan orang atas apa yang ada dalam Alkitab ini, yaitu dengan memberikan istilah-istilah itu, agar melalui istilah itu kita mengerti apa makna dari apa yang disampaikan Alkitab ini. Kita harus fair lah dengan itu. Oke, itu hanya kita kasih contoh, Bang. Kalau begitu kita kasih contoh-contoh, El. Karena kan banyak begitu sekte ya dalam kekristenan ya. Justru malah saya ini ingin menghilangkan segala sekte. Ya. Sekarang begini, kita kasih contoh. Boleh gitulah. Memang kita kasih itu contoh. Otoritas Tuhan itu. Iya, makanya maksud saya begini, El. Misal nih, ada seseorang berpaham oones. Kita sama-sama sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham oones karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus, dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Misal itu. Tapi dia berpaham oones. Dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Enggak apa-apa. Kalau Bang Edis mau ini jadi menurut saya. Buat mereka enggak apa-apa. Bahkan yang kalian klaim katanya saksi Yehova lah, begini dan lain sebagainya, menganggap Yesus lebih rendah daripada Bapa, menganggap Bapa lebih besar daripada Yesus. Asal dia hidup seturut segambar dengan Yesus, menurut saya dia akan diselamatkan. Gak peduli dia mau berpandangan seperti apa. Karena hal-hal seperti itu memang di luar ini kita, bukan di luar kesanggupan kita kok sebenarnya. Kita nggak memahami hal-hal bagaimana Yesus sebelum inkarnasi. Tapi kan itu udah hal-hal yang kosmik. Dalam Alkitab.
Kan udah dikasih tahu dalam Alkitab. Justru kita yang nggak mengerti hal kosmik itu bisa mengerti sejauh apa yang Allah wahyukan, nggak lebih dari situ kok. Itu doang. Nah, apa yang diwahyukan dalam kitab ini ya kita kasih tahu. Kita nggak sedang bahas Allah di surga itu bangkunya seperti apa ya, dia bertata di sana seperti apa bentukannya. Kita nggak bahas itu, Bang. Tapi sejauh apa yang dikatakan Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan Alkitab. Maka kita menjelaskan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Dia dan sebagai orang yang merasa terbebani untuk mengajak orang kepada Yesus, harus kita pertanggungjawabkan ini artinya apa. Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan itu. Nah, ketika mereka meminta pertanggungjawaban atas hal ini, maka mereka bisa mengerti atau tidak mengerti. Kalau mereka belum mengerti, ya nggak apa-apa, belajar lagi. Bedakan belum mengerti dan tidak mau mengerti. Nah, ini di sini, oke, sekarang kita harus sampai kesimpulannya. Belum mengerti, itu kan versimu, begitu, versimu. Nah, saya pun juga punya versi seperti itu. Misalnya nih, kepada Mikana. Saya mengatakan bahwa versinya dia belum paham itu. Kalau Yesus itu bukan Bapa. Tapi versinya Mikana lain. Edis belum paham itu. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kita punya versi masing-masing nih. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan di situ. Yang saya maksudkan ini begini. Inti daripada kekristenan adalah bahwasanya supaya setiap orang menundukkan diri takluk kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya. Sehingga orang tersebut harus serupa dan segambar dengan Dia. Menurut saya di situ inti kekristenan. Jangan serupa dan segambar dengan rupanya Mahmudin. Cuman begitu. Itu pesan saya kepada mereka. Kalau itu menurut Bang Edis, biar jadi Tuhan yang atas hakim Bang Edis. Tetapi apa yang kita sampaikan ini gini, saya tidak menambahkan apapun dari yang saya jelaskan selain daripada apa yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh para rasul dan Bapak Gereja. Itu aja. Saya percaya saya nggak lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Saya nggak lebih paham siapa Yesus itu lebih daripada Yohanes, Polikarpus, Ignatius, dan lain sebagainya. Saya nggak lebih tahu tentang dia yang hidup 2000 tahun lalu, yang hidup 2000 tahun sekarang daripada murid-muridnya Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, firman hidup yang kami dengar, yang kami raba, dan kami ini dan lain sebagainya, itulah yang kami beritakan kepada engkau, agar sukacitamu menjadi penuh. Maka apa yang dituliskan Rasul ini kepada murid-muridnya, termasuk pengajaran Tritunggal, termasuk pengajaran hipostasi dan lain sebagainya, itulah yang kita teruskan hari ini. Masalah Bang Edis mereka nggak mengerti ini lain sebagainya, itu hikmat kita. Hikmat kita bagaimana? Hikmat kita bukan meniadakan kebenaran ini, tetapi menolong mereka untuk mengerti hal ini. Itu yang perlu modal itu yang perlu ada pada kita. Jadi ibaratnya begini, kita tahu nih suatu dalam peperangan ya, karena kita berapologi dalam peperangan. Kita tahu musuh kita ini besar, kecil atau gimana. Ketika dia musuh kita ini adalah orang yang kecil, maka kita lihat kita hanya menggunakan senjata ini. Ketika dia besar, kita harus gunakan senjata yang seperti ini. Begitu juga dalam penginjilan. Kalau kita lihat dia kira-kira sulit mengerti tentang Tritunggal, nggak apa-apa, maklumi aja dulu. Nanti kemudian ketika dia sudah menjadi Kristen, kita jelasin. Atau mungkin ada orang berpolemik tentang Tritunggal. Jangan katakan Tritunggal itu nggak ada. Tritunggal itu ketong sampah, nggak boleh. Tapi justru kamu yang nggak tahu Tritunggal. Kamu Tritunggal itu apa? Tritunggal itu 3 Tuhan. Ada Maria di dalam seperti perkataan teman-teman dari Mahmudin. Mereka mengatakan Maryam Bapa, Maryam Allah, dan Isa. Itulah Tritunggal. Mereka tersandung karena apa yang ada dalam iman mereka sendiri, maka tersandungnya mereka ini harus kita jelaskan dengan apa yang benar yang ada pada kita. Itu yang disebut dengan hikmat untuk dapat memilah-milah mereka ini. Bukan meniadakan, bukan menghindarkan pengajaran yang benar ini daripada mereka. Baik. Saya kira itu poinnya Bang Edis, antara Bang Edis dengan saya. Jadi kita gunakan momen ini untuk saling belajar, baik saya maupun Bang Edis. Bagaimanapun Rasul Yohanes mengatakan, saya tutup ya dengan ayat Alkitab. Nanti Bang Edis boleh tambahkan silahkan. Silakan. Tapi dari saya tutup ya dalam Alkitab, dalam Wahyu ya, Wahyu 22
ayat yang ke-18 ya dan berikutnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang artinya adalah kita nggak boleh mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Baik Tritunggal, baik yang abang bilang hipostasis itu ada di dalam konsili Kalsedon, kemudian nanti sampai ada 7 konsili dan lain sebagainya. Itu semua yang kita terima itu harus kita keep yang benar, lalu kemudian kita bagikan. Tapi untuk membagikannya kepada orang lain, kita perlu tahu, oke, kapasitasmu masih segini. Maka jelaskan dia dulu tentang Yesus Tuhan. Tapi kalau kemudian dia udah ngerti di situ, berkembang lagi, kita kasih tahu dia tentang Tritunggal. Di Tritunggal udah mengerti lagi. Nah, kalau dia udah ngerti Tritunggal, saya yakin orang yang ngerti Tritunggal pasti ngerti dengan kitab suci. Orang yang, Kak, Bang Edis tahu nggak? Orang Mahmudin itu, mengapa mereka nggak ngerti Alkitab? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Mereka ini Bapak, kok ini Bapak, Tuhan Bapak, ini kok Tuhan Anak, Tuhanmu berapa? Karena apa? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Sehingga mereka membaca Alkitab dalam perspektif membaca kitab suci mereka. Bukan membaca Alkitab dengan perspektif dan kerangka dari iman yang sudah dirumuskan. Karena jadi mereka baca kitab ini bingung. Oh, ini kok Bapak, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini Roh Kudus. Mana ini? Kok aku bingung, kok aku nggak ngerti. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena dasar modal utama mereka untuk mengerti tidak mereka ketahui. Nah, ketika kita mengajarkan Tritunggal ini kepada mereka, nah, kamu udah ngerti nggak? Kamu ngerti, oke, baca Alkitab. Kamu kebingungan nggak? Nggak akan kebingungan. Saya yakin itu. Jadi Bang Edis dan saya, kita terus belajar untuk mengajarkan hal yang benar tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Sama-sama ya. El. Oke, penutup dari saya juga ya. Di dalam saya lanjutin yang tadi, yang ayat yang kamu kutip juga itu kan. Barang siapa yang menambahi, maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengurangi, maka akan dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang, ini dalam sudut pandang saya ya. Bible yang kita beritakan, biarlah yang demikian itu adanya. Tanpa harus kita tambah-tambahi hal-hal yang membuat rumit. Karena apa? Karena di lapangan yang saya lihat, ketika seseorang itu dimasukkan dengan dogma-dogma yang seperti itu tadi, yang ada orang-orang itu malah pening. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya tentang adalah jika seseorang memaksakan bahwa itu adalah bagian yang wajib. Makanya tadi kan saya tanya, apakah ketika kita memberitakan Injil itu wajib memberitakan Tritunggal, dogma Tritunggal? Kalau menurut Elia tadi wajib. Sementara kalau saya, kalau tingkat pemahamannya sampai ya bagus-bagus saja. Tapi kalau pemahamannya nggak sampai, masa harus diwajib-wajibkan? Cukuplah dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak Allah yang tunggal. Makanya seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup saja sampai di situ. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya, El. Nggak harus dipaksa-paksa harus Tritunggal. Itu menurut abang, tapi saya tegaskan, Tuhan Yesus itulah yang akan jadi hakim saya dan abang. Baik. Dan semuanya akan kelihatan pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi kita. Dialah yang menghakimi saya, dia yang menghakimi Bang Edis, dia yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada Bang Edis, dia pula yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada saya. Cuma doa saya cuma satu, semoga Tuhan kita tuh bermurah hati kepada saya dan Bang Edis. Amin. Begitu ya, juga doa saya juga. Kita berharap supaya kita semua yang berdosa ini semakin hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, saya rasa gitu aja El ya. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan dibilang kita musuhan ya. El, kita musuhan El?
Ya enggak lah. Wah, enggak. Cuma WA aku Ya. tadi enggak kau balas. Itu yang Belum buka WhatsApp kok saya. dia live tapi WA aku enggak dibales ya gitu. Belum. Padahal waktu itu aku telepon enggak kau angkat. Karena di sana siang, di sini malam. Jadi karena saya bangun tidur. Karena saya nggak lihat. Biasanya kalau aku telepon kau telepon baliknya aku. Oh iya, tadi telepon kah? Tadi belum saya cek. Oke, nanti saya cek ya, El ya. Oke, begitu El ya. Ya. Oke, teman-teman, jangan bilang kami musuhan. Kami di sini saling beradu argumen, beradu pendapat. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Doa dan harapan kita tetap Kembali sama. kepada kebenaran Allah, jangan diri sendiri, enggak boleh. Bukan. Kepada Allah, kebenaran. Kesimpulannya diambil kepada diri mereka gitu. Diri mereka yang mengambil kesimpulan gitu kan, sesuai dengan kebenaran seperti itu. Karena kebenaran nanti mereka kan saling mengklaim sendiri. Intinya kita punya satu harapan yang sama, El, bahwasanya supaya semua manusia menundukkan diri kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai tuannya, sehingga dia karakternya mirip dengan karakter Yesus, tidak mirip dengan karakternya Mahmudin. Oke, saya rasa itu saja, El ya. Tuhan berkati ya Bang ya. Sama-sama, El. Oke, shalom. Selamat malam. Ya.